Jadi sebelum jenazah, sebelum merawat jenazah, memang ada kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala yang disebut barusan dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejak orang sakit, sejak orang itu sakit saja dianjurkan bagi orang Islam, akan disunahkan bagi orang Islam untuk menjenguk orang yang sakit tersebut. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء وجه الله تعالى ومرضاته. بسم الله الرحمن الرحيم. Sekarang kita memasuki tema tentang jenazah. Tema tentang jenazah. Kebiasaan ulama ketika membahas tentang jenazah, yang dibahas tersebut adalah orang-orang yang sakit yang akan menjadi jenazah. Jadi ada anjuran dari syariat, ada anjuran dari Islam bahwasanya kewajiban seorang manusia tersebut tidak hanya ketika orang tersebut sudah wafat kemudian kita melaksanakan kewajiban pada orang yang sudah wafat tersebut, tidak hanya itu, melainkan haknya orang Islam pada orang Islam yang lain. Mulai dari sakit itu sudah ada hak atau fardu kifayah yang perlu kita penuhi, yang disebut dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, khamsun min haqqil muslimi 'alal muslim. Ada 5 perkara, itu termasuk dari haknya orang Islam pada orang Islam yang lain. Yang pertama, raddut tahiyah, menjawab salam, wa ijabatud da'wah, memenuhi undangan. Terus salah satunya juga adalah iyadatul marid, menjenguk orang sakit, dan syuhudul janazah, dan menyaksikan jenazah atau merawat jenazah. Jadi sebelum jenazah, sebelum merawat jenazah, memang ada kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala yang disebut barusan dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejak orang sakit, sejak orang itu sakit saja dianjurkan bagi orang Islam, akan disunahkan bagi orang Islam untuk menjenguk orang yang sakit tersebut, untuk menjenguk orang yang sakit tersebut. Dan perlu kita pahami bahwasanya jangan kita mikir menjenguk orang yang sakit dulu, kita mikir dulu pada diri kita sendiri. Apa disebutkan dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, aksiru min dzikril maut, perbanyaklah kalian semua dari mengingat datangnya kematian. Fa innahu ma dzukira fi qalilin illa katsarahu wa ma dzukira fi katsirin illa qallalahu. Sesungguhnya orang yang dalam hatinya sering mengingat akan datangnya kematian, terutama pada diri kita sendiri, kematian tersebut tidak dikenang atau tidak diingat, tidak direnung oleh seseorang di dalam hatinya, kecuali akan mempersedikit apa yang banyak dalam diri orang tersebut dan akan memperbanyak apa yang sedikit dalam diri orang tersebut. Artinya apa yang banyak dipersedikit dengan sering kita merenungi kematian? Banyaknya cinta dunia, banyaknya harapan di masa yang akan datang. Itu akan dipersedikit oleh kita, sebab kita selalu mengenang kematian. Misalnya 10 tahun lagi saya akan melakukan ini, 5 tahun lagi saya akan melakukan ini. Cita-citanya tentang duniawi luar biasa. Tapi jika orang sering mengingat dalam hati akan datangnya kematian, bahwasanya malaikat maut datangnya tidak memberi kabar, yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali, maka harapan tentang masa depan yang bertahun-tahun lagi yang kita rencanakan itu akan musnah dengan kita selalu mengingat bahwa kita tersebut akan jadi jenazah meskipun kita sehat. Wa dzikra fi qalilin illa katsarahu. Tidaklah orang yang selalu mengenang kematian, orang tersebut amalnya sedikit maka akan jadi banyak. Kenapa? Karena orang tersebut akan merasakan takut ketika dirinya sendiri dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan oleh ulama bahwasanya ketika kita melihat jenazah, jangan hanya fokus dengan memandikannya saja, jangan hanya fokus dengan mengkafani saja, jangan hanya fokus dengan membawa dan menguburi saja. Tapi ketika kita menghadiri jenazah, fokuslah bahwasanya kita akan menjadi seperti dia. Mau atau tidak mau, cepat ataupun lambat. Makanya disebutkan dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mauti wa'idhan.
Cukup dengan adanya kematian sebagai pelajaran. Sebagai pelajaran. Jadi yustahabbu dzikrul mauti biqalbihi wal iktsaru minhu. Disunnahkan mengingat kematian, merenungi kematian dengan hatinya seseorang dan memperbanyak dari merenungi kematian tersebut. Apalagi di bulan Ramadan. Wal istidadu lahu bitaubah, dan mempersiap diri lahu untuk kematian bitaubati, dengan banyak bertobat, wal maridu aula, dan orang yang sakit itu lebih diutamakan. Artinya mempersiapkan diri untuk menyambut datangnya kematian dengan kita selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dikatakan tobat itu adalah kita mengingat dosa kita dengan rasa penyesalan, dan kita berhenti dari dosa yang kita lakukan mungkin sehari kemarin. Ada kita melakukan kesalahan atau dosa sengaja tidak sengaja, sekarang kita kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, tidak mau melakukan dosa yang kemarin kita lakukan. Itu namanya bertobat dan menyesali dan minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang sakit itu lebih diutamakan karena orang yang sakit itu sudah ada kode-kodenya. Kalau dia tersebut akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita bilang oh sakit seperti ini sudah biasa. Oh misalnya sakit perut, sakit gigi sudah biasa. Jarang orang yang mati. Jarang, tapi bukan tidak ada. Jarang itu bukan tidak ada. Ada orang yang kakinya tertusuk paku kecil, mati gara-gara itu ada. Ada orang yang sakit gigi, mati ada. Ada orang yang cuma pusing sedikit, mati itu juga ada. Bahkan ada orang yang sehat ke sawah. Ada orang sehat ke sawah, tetangganya kakek saya, paman saya di Belega. Sehat, pamit sama suaminya, pamit ke sawah. Nyampe ke sawah, ditunggu sama suaminya, waktunya pulang, nggak pulang-pulang. Ternyata meninggal di sawah. Wah, gitu. Makanya orang yang sehat saja belum tentu aman dari kematian, apalagi orang yang sakit. Makanya bagi orang yang sehat disunnahkan untuk memperbanyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi orang yang sakit. Nah, ketika kita mendengar ada orang yang sakit, maka dianjurkan, bahkan termasuk dari kewajiban seseorang bertetangga. Apabila kita mendengar ada seseorang yang sakit atau orang Islam pada orang Islam yang lain, kita punya kenalan meskipun orang itu agak jauh rumahnya tapi kita gampang untuk sampai ke rumahnya, disunnahkan bagi kita untuk menjenguk orang yang sakit. Bahkan meskipun sakitnya nggak terlalu parah. Bahkan orang yang sakit tersebut adalah orang yang benci sama kita atau ada hubungan permusuhan dengan kita. Bahkan orang yang kafir pun kalau dia ada hubungan damai dengan kita, hubungan baik dengan kita, dianjurkan bagi kita untuk menjenguk mereka. Dalam hadisnya Nabi SAW, Nabi Muhammad ini punya khadim, anak muda, masih kecil, masih muda. Punya khadim, orang tersebut ini kafir. Tapi hidmah pada Nabi SAW. Kemudian Nabi Muhammad mendengar anak muda yang kafir ini, yang hidmah pada Nabi, dia sakit. Dijenguk oleh Nabi SAW. Ketika anak muda itu sakit, karena ini khadimnya Rasulullah SAW, Rasulullah berkata, Tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Wahai anak muda, sekarang kamu sudah sakit, ayolah kamu sekarang bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu kata Nabi Muhammad. Menoleh anak muda itu pada bapaknya. Ternyata di sampingnya ada bapaknya. Akhirnya bapaknya tersebut mengisyaratkan pada anak tersebut, dalam isyaratnya tersebut seolah-olah berkata, Ati Abul Qasim. Kalau karena kamu khidmah sama dia, ikutilah apa yang dia katakan. Akhirnya anak tersebut yang sakit dalam keadaan kafir bersyahadat, bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Akhirnya orang tersebut masuk Islam dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan hidayah dengan husnul khatimah disebabkan karena hidmah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita menjenguk orang yang sakit, apa tindakan kita dan apa yang harus kita lakukan ketika menjenguk orang sakit? Bukan ngobrol, bukan. Biasanya biasanya enggak semuanya ya, biasanya kalau kita menjenguk orang sakit, entah itu di rumahnya atau di rumah sakit, lebih banyak kan ngobrolnya. Gitu kan ya? Kita datang pada orang sakit cuma dilihat, kenapa, sakit apa, kemudian keluar ngobrol sepuasnya. Tujuannya kita menjenguk orang sakit tersebut bukan seperti itu. Tapi pertama ketika kita menjenguk orang sakit, yang dianjurkan bagi kita melihat keadaannya. Ada nggak harapan hidup akan sembuh atau sudah nggak ada harapan hidup lagi? Kalau sekiranya orang tersebut masih ada harapan hidup, artinya sakitnya biasa, maka kita doakan semoga cepat sembuh itu orang. Kita doakan semoga cepat sembuh. Ada doa yang dari Rasulullah SAW, As'alullahal azim, Rabbul arsyil azim, ayyashfiyaka.
Saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah menyembuhkan kamu. Semoga kamu disembuhkan sama Allah, semoga cepat disembuhkan sama Allah. Kalau kita lihat orang tersebut banyak ada harapan besar untuk sembuh. Ketika kita melihat ternyata orang tersebut tipis harapannya untuk sembuh, bahkan hampir tidak ada harapan untuk sembuh, melainkan lebih dekat pada kematian, tapi orang tersebut masih sadar dan masih bisa bicara dengan kita, maka dianjurkan bagi orang yang menjenguk untuk untuk menyuruh orang tersebut supaya selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, berwasiat. Begitu juga kita senangi hatinya supaya orang tersebut husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menyuruh dia untuk ingat kepada Allah, kita nyuruh dia untuk berzikir, kita nyuruh dia untuk membaca surat Ikhlas, ketika yang dimana membaca surat Ikhlas di sakit yang dibawa mati akan menjadi penyebab husnul khatimah. Kita memperbanyak baca la ilaha illallah dianjurkan. Dan menganjurkan pada dia agar husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka kepada Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan dia sakit, tujuannya bukan untuk apa, tapi untuk menghapus dosa, untuk meninggikan derajatnya. Karena disebut dalam satu riwayat bahwasanya ketika ada orang sakit, orang mukmin, orang Islam yang sakit, Allah Subhanahu wa taala mengutus 4 malaikat pada orang yang sakit tersebut. Yang pertama, Allah menyuruh malaikat yang pertama untuk mengambil kekuatannya, sehingga rata-rata orang yang sakit itu lemas. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat yang kedua untuk mengambil kenikmatan rasa yang ada dalam dirinya. Sehingga kalau orang sakit, makan kurang enak, tenggorokan sakit, semua rasa makanan hampir sama. Memang itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang ketiga mengambil wajahnya yang senang. Biasanya kan kalau orang tidak sakit wajahnya seperti ini, kalau orang sakit wajahnya kan pucat. Jadi kesenangan wajah itu, keindahan wajahnya diambil sehingga orang sakit itu wajahnya sudah nggak indah lagi. Itu memang diambil oleh malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang keempat, Allah menyuruh malaikat yang keempat untuk mengambil dosanya. Untuk mengambil dosanya. Jadi memang orang sakit tersebut dosanya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat sakitnya tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada hadisnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwasanya Allah menakdirkan seorang hamba untuk sampai pada suatu derajat. Dalam takdirnya Allah menakdirkan seseorang untuk sampai ke derajat ini. Tapi karena amalnya amalnya kurang memenuhi, sehingga ketika menghitung dari amal, ternyata amalnya tidak menyampaikan dia pada derajat ini. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa sakit pada orang tersebut agar dengan sakitnya itu dia diangkat derajatnya oleh Allah agar sampai pada derajat yang sudah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Seperti itu. Jadi orang yang sudah sakit, satu, kekuatannya diambil oleh Allah. Yang kedua, nikmatnya rasa ketika makan diambil oleh Allah. Yang ketiga, wajahnya yang senang, wajahnya yang berseri diambil oleh Allah. Yang keempat, dosanya pun juga diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ketika orang tersebut ditakdirkan untuk sembuh, orang yang sakit tapi benar-benar ridha dan menerima atas takdir Allah karena dia diberikan sakit dan yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan dia sakit bukan main-main, tapi ada tujuan tertentu. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan orang tersebut sakit seperti itu. Dalam hadisnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu hal pun yang menimpa orang Islam dari rasa sakit kecuali itu akan menghapus dosanya sampai duri yang menusuk kakinya, yang dimana dia merasakan sakit karena hal itu, dosanya sebagian diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sakitnya seluruh tubuh. Ketika Allah taala mentakdirkan orang tersebut untuk sembuh, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan 3 hal. Satu, kekuatannya Allah taala akan kembalikan. Yang kedua, raut wajahnya yang indah Allah taala akan kembalikan. Yang ketiga, nikmatnya rasa ketika dia makan, Allah Subhanahu wa taala akan kembalikan. Yang keempat, dosa. Dosa ini tidak akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hambaku telah ridha atas penyiksaan di dunia yang aku berikan untuk dia. Tidak mungkin dosanya aku kembalikan lagi. Ketika orang tersebut ditakdirkan sakitnya dibawa mati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka keempat-empatnya tidak akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang tersebut, kalau yang lain tidak mungkin kembali karena mati, kalau dosanya juga tidak mungkin. Ada diskusi antara malaikat dan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita menjenguk orang sakit,
latihlah atau kita bilang sama dia agar dia tersebut husnudzon kepada Allah, bahwasanya dengan rasa sakitnya itu Allah Subhanahu wa taala mencabut dosanya. Bahkan almarhum abah saya dulu, saya masih kecil, umur 14 tahun. Abah saya ketika sakit, almarhum abah saya ketika sakit, banyak orang yang menjenguk. Ustadz, kiai banyak yang menjenguk. Semuanya hanya bengong. Melihat abah saya sakit karena nggak bisa bangun. Semuanya hanya bengong. Akhirnya abah saya tuh bilang sama mereka, maaf kiai-kiai, ustadz-ustadz, kata abah saya, adakah hadisnya Rasulullah yang kalian dengar atau yang pernah kalian baca tentang sakitnya saya seperti ini? Kenapa? Karena yang orang yang menjenguk tidak ada yang yang membuat hati tenang, yang membuat husnudzon, yang menyemangati untuk bertobat, tidak ada, semuanya hanya bengong. Jadi seolah-olah abah itu minta sama mereka. Jadi bukan nggak pernah baca, tapi minta sama mereka. Pernahkah kalian mendengar dari hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau pernahkah kalian baca dari hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sakitnya saya yang seperti ini, ada nggak? Akhirnya barulah itu semuanya ustadz-ustadz dan kiai-kiai itu bilang, ada, ini hadisnya Nabi bahwasanya sakit seperti ini diangkat dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis yang lain bahwasanya sakit yang seperti sambian ini seandainya Allah Subhanahu wa taala cabut nyawanya, maka matinya dalam keadaan syahid. Di dalam akhirat dicatat orang yang mati syahid. Akhirnya abah saya bilang, alhamdulillah. Sakit nggak bisa bangun. Sama sekali nggak bisa bangun. Cuma ingat alhamdulillah gitu. Terus dan dimakruhkan bagi orang yang sakit untuk mengadu pada orang. Aduh, saya sakit ini, saya sakit itu, semuanya saya sakit ini. Kecuali pada dokter dan pada orang yang dia senangi dan harap doanya. Baru dianjurkan untuk mengadu karena mengharap pengobatan dan mengharap doa. Kalau sama semua orang, ada orang jenguk, aduh saya sakit ini, saya sakit itu, saya sakit ini, saya sakit itu hukumnya makruh. Kenapa? Karena ucapan seperti itu seolah-olah, Allah a'lam dalam hatinya, seolah-olah menunjukkan bahwa dia tidak ridha atas apa yang Allah takdirkan padanya dari rasa sakit tersebut. Juga dimakruhkan mengharap kematian tanpa khawatir adanya fitnah dalam agama. Misalnya ada orang bosan hidup, pengen cepat mati, alasannya apa? Alasannya karena ini, karena itu, tapi tidak ada satu alasan agama pun nggak ada. Kalau orang ingin cepat mati karena alasan agama, zaman sekarang di desa kita sudah rusak, sudah banyak orang yang terpengaruh. Ya Allah, semoga Engkau mencabut nyawa saya sebelum saya ini termasuk dari orang yang terpengaruh juga dengan keburukan ini. Boleh, tidak apa-apa, nggak makruh. Kalau nggak seperti itu hukumnya makruh, tapi nggak haram. Terus, nah sekarang seandainya kita melihat ada orang yang sudah sakit, kita melihat dia dalam keadaan sakaratul maut. Ketika kita melihat dia dalam keadaan sakaratul maut. Jadi disinilah titik-titik di mana kita harus punya rasa kasihan pada orang tersebut. Harus punya rasa ibah. Sebisa mungkin kita membantu orang yang sakaratul maut tersebut agar dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keluarnya roh. Kenapa? Karena dalam hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, inna lil mauti sakarat, wa inna li sakratil mauti tis'atun wa tis'una jadbah, wa inna li kulli jadbatin ashaddu min alfi ta'natin bisayfi, min alfi darbatin bisayfi. Sesungguhnya kematian tersebut pada umumnya ada sakaratul maut. Dan sesungguhnya sakaratul maut tersebut ada 99 tarikan. Dan satu kali tarikan tersebut lebih sakit daripada 1000 kali tusukan pisau atau 10.000 kali tebasan pedang. Itu ketika sakaratul maut. Makanya sebisa mungkin bagi kita ini membantu orang tersebut bagaimana agar sakaratul mautnya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang harus kita lakukan ketika melihat orang sedang sakaratul maut, kalau ada orang menangis, berteriak, lebih baik kita jauhkan. Kenapa? Orang yang sedang sakaratul itu mendengar semuanya, tapi nggak bisa ngomong. Kenapa? Karena dia ada dalam keadaan yang sangat sengsara, ada dalam keadaan yang sangat menyakitkan. Jadi semakin orang berisik, semakin banyak berteriak ketika orang sakaratul maut, akan membuat orang yang sakaratul maut itu semakin sumpah. Jadi kalau ada orang yang berteriak, kita keluarkan dulu. Misalnya ada perempuan yang sakaratul maut, di perempuan, kita tutup dulu auratnya. Kenapa? Agar gampang Allah Subhanahu wa taala memasukkan malaikat rahmat pada orang tersebut. Malaikat rahmat tersebut tidak masuk tidak mendekati perempuan yang dimana perempuan itu penampilannya auratnya terbuka begitu.
Jadi ditutup agar bukan hanya malaikat maut saja yang datang, tapi biar malaikat rahmat pun juga datang semua. Ketika orang tersebut apa itu? Ketika orang tersebut mengalami sakaratul maut, dan itu adalah seorang perempuan. Makanya ada dalam satu riwayat bahwasanya Malaikat Jibril itu ini menghadiri sakaratul mautnya orang mukmin dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada satu riwayat lain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata pada Sayyidah Khadijah bahwasanya ketika seorang perempuan itu membuka kepala, membuka kerudung. Ketika ada seorang perempuan yang seperti itu, maka yang mendekati perempuan itu adalah setan. Dan malaikat Jibril menjauh dari orang tersebut. Sehingga perempuan yang membuka kerudungnya akan dihiasi oleh setan, akan diindahkan itu perempuan oleh setan, sehingga banyak-banyak lelaki yang tertarik meskipun wajahnya nggak terlalu cantik. Seperti itu. Kenapa? Karena setan yang menghiasi. Jadi ketika kerudungnya dibuka, dihiasi oleh setan, terlihat luar biasa. Ketika dinikahi jadi istri, terlihat biasa-biasa. Kan seperti itu. Ya. Jadi sebelum dinikahi, awal kali melihat, pertama kali melihat, perempuan nggak pakai kerudung, buka aurat, luar biasa, kayak Madonna, ya kan? Sebelum itu. Tapi ketika dinikahi, sudah wajahnya biasa-biasa. Ketika tahu sifatnya dulu kayak Madonna, sekarang kayak mak lampir misalnya. Contohnya seperti itu. Kan memang ada. Bahkan banyak orang yang berkata pada saya, kenapa ya? Kok sama istri sendiri saya melihat biasa-biasa saja, ketika melihat orang perempuan lain kok saya ini lebih tertarik. Ada yang berkata seperti itu. Bukan tidak ada. Kenapa? Karena setan tersebut lebih cenderung untuk menguji seseorang pada yang haram, bukan pada yang halal. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita melihat seorang perempuan dan kita terlena dengan perempuan tersebut, tertarik dengan perempuan tersebut, ingatlah bahwa kita punya istri yang dimana istri kita juga memiliki apa yang dia miliki. Kita memiliki apa? Istri kita memiliki apa yang dia miliki. Semuanya sama. Gitu. Itu kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Sayyidah Khadijatul Kubra radhiyallahu taala anha, ketika Nabi Muhammad mengatakan bahwasanya ketika seorang perempuan tersebut membuka kepala, maka malaikat rahmat tersebut tidak masuk. Akhirnya Sayyidah Khadijah ini membuktikan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika malaikat Jibril datang, ada di depan pintu. Akhirnya apa? Nabi Muhammad menghadap pintu, Sayyidah Khadijah ada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Sayyidah Khadijah berada di belakang Rasulullah, malaikat Jibril ada di depan pintu. Akhirnya apa? Malaikat Jibril mau masuk, Sayyidah Khadijah ini sembunyi-sembunyi membuka kepala di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi Muhammad heran, loh, malaikat Jibril kok nggak jadi masuk, kata Nabi Muhammad. Malaikat Jibril dari luar mau masuk, loh, ajib kan? Kok nggak jadi masuk malaikat Jibril ini? Nah, gitu. Nah, Sayyidah Khadijah nggak melihat malaikat Jibril. Tapi Siti Khadijah memahami bagaimana ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang datangnya malaikat Jibril dan malaikat Jibril yang tidak jadi masuk. Wah, kata. Akhirnya ditutup lagi oleh Sayyidah Khadijah. Kenapa? Sayyidah Khadijah ini ingin membuktikan kebenaran ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wah, kata. Makanya ketika perempuan tersebut misalnya ada sakaratul, kita tutup auratnya sebisa mungkin, begitu. Kemudian kita hadapkan ke arah kiblat. Itu yang sunnah. Jadi bukan menghadapkan ke arah lain, itu nggak boleh. Itu yang sunnah. Dan semuanya itu, semua sunnah yang kita lakukan akan membantu orang itu untuk menghadapi sakaratul maut. Jadi kita hadapkan ke arah kiblat dengan cara posisi seperti orang yang ada di dalam kuburan. Kepalanya ada di sana, kakinya ada di sana, kita miringkan ke arah kiblat. Kalau bisa dan gampang. Kalau nggak bisa ya ke sana. Oh, misalnya tetap nggak bisa, maka ke arah kiblat dengan cara kepalanya ada di timur, kita tinggikan kepalanya dikit saja dan kakinya menghadap ke arah kiblat, seperti itu. Itu yang disunahkan. Itu akan mempermudah seseorang untuk mengalami sakaratul maut. Terus kita siwakkan. Kenapa kok dianjurkan untuk kita siwak? Juga mempermudah keluarnya roh. Jadi sakaratul maut itu biar nggak terlalu lama, kita siwakkan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sakaratul maut melihat di salah satu sahabat Sayyidina Abdurrahman, anaknya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Nabi Muhammad ini pernah ketika ada di pangkuan Sayyidah Aisyah, sudah nggak bisa apa-apa lagi Nabi Muhammad. Sudah nggak bisa apa-apa lagi. Sayyidina Abdurrahman, saudaranya Sayyidah Aisyah, salah satu orang yang ada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi Muhammad sudah sakit parah, di telinganya ada siwak. Ada siwak. Jadi Nabi Muhammad itu melihat ke arah siwak itu. Seolah-olah Nabi Muhammad mengingat siwak, tapi Nabi Muhammad nggak bisa minta. Sayyidah Aisyah memahami. Lalu tanya Sayyidah Aisyah pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, engkau ingin siwak itu ya Rasulullah?"
Dan nggak bicara, hanya mengisyaratkan kalau Nabi Muhammad iya ingin siwak tersebut. Diminta pada saudaranya. Ketika diminta pada saudaranya melihat siwak itu kering, dibasahi dulu siwak itu oleh Sayyidah Aisyah dengan air liurnya, air ludahnya Sayyidah Aisyah di mulutnya dibasahi. Kemudian disiwakkan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi siwak tersebut mempermudah keluarnya roh. Itu ada hadisnya Nabi. Salah satu faedahnya siwak yusahiru khurujur roh, mempermudah keluarnya roh. Makanya disebut termasuk dari salah satu keunggulan Sayyidah Aisyah daripada istri Nabi Muhammad yang lain. Akhir umurnya Nabi Muhammad ada di pangkuhan Sayyidah Aisyah, dan air ludahnya Sayyidah Aisyah bercampur dengan air ludahnya Nabi Muhammad SAW di akhir hayatnya Nabi Muhammad SAW. Itu salah satu keunggulan Sayyidah Aisyah daripada yang lain. Wahakata. Dan disunahkan juga misalnya ada orang sudah kita melihat sakaratul maut karena kita mengamalkan hadisnya Nabi SAW, mamata man kana akhir kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang ucapan terakhirnya adalah kalimat la ilaha illallah di dunia ini, maka dia akan masuk surga. Masuk surga bersama orang-orang yang terdahulu. Kalau hanya sekedar masuk surga meskipun tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir umurnya, yang penting mati dalam keadaan Islam dan iman, insyaallah masuk surga. Tapi ketika kita akhir mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka itu husnul khatimah, di mana orang tersebut akan dimasukkan ke dalam surga bersama orang-orang yang terdahulu masuk surga. Wah, gitu. Cuma kita lihat, kadang kita lihat ya, ada seseorang ketika sakaratul maut yang mengucapkan la ilaha illallah enggak satu orang. La ilaha illallah di telinganya. La ilaha illallah. Lihat, pernah tahu enggak? Iya. Enggak pernah lihat. Jadi ketika orang sakaratul maut itu di telinganya kan disunahkan untuk kita mengingatkan pada dia agar dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kenapa? Karena orang yang sakaratul maut itu sudah kesakitan. Takut dia enggak ingat untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi kita ucapkan di telinganya la ilaha illallah. Kita lihat mengucapkan apa enggak? Oh, belum mengucapin. Kita ulangi lagi. La ilaha illallah. Lihat, ngucapin enggak? Ngucapin, udah biarin. Kita tinggalkan. Jangan kita talqin la ilaha illallah lagi. Jangan kita kasih tahu la ilaha illallah lagi ketika dia sudah ngucapin. Kecuali dia ngucapin kalimat lain lagi, baru kita talqin lagi. La ilaha illallah gitu lagi. Kenapa? Karena kalau sudah ucapan terakhirnya la ilaha illallah, sudah biarkan. Ucapan terakhirnya la ilaha illallah sudah biarkan. Itu sudah cukup, sudah mengamalkan hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma saya pernah lihat sendiri. Ketika orang itu sakaratul maut, masya Allah, anaknya 4, 5 ada di samping kepalanya. Semuanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Satunya jawab la ilaha illallah. Seolah-olah itu memaksa. Jadi sementara orang yang sudah kesakitan, sudah menghadapi kesengsaraan, masih dipaksa kayak gitu lagi. Gitu. Jadi nggak disunahkan satu-satu. Agar kita ketika kita mengingatkan pada dia, orang tersebut ingat, dan orang tersebut menerima dengan tenang apa yang kita ingatkan pada orang yang sudah wafat tersebut. Cuma yang disunnahkan itu bukan ahli waris, bukan anaknya, tapi yang disunnahkan itu orang lain. Kenapa kok bisa seperti itu? Dikarenakan takut ada prasangka buruk. Oh, ini orang kaya, anaknya yang talqin la ilaha illallah, orang yang di belakang la ilaha illallah, seneng anaknya ini nanti. Kenapa banyak warisannya? Agar tidak ada orang yang menduga seperti itu. Ya, itu kan termasuk dari fitnah. Sebenarnya kalau seorang anak nggak mungkin seperti itu, tapi takut ada fitnah yang seperti itu. Kecuali orang yang mau meninggal itu adalah orang yang nggak punya apa-apa, nggak ada harta yang mau diwariskan, baru anaknya itu nggak apa-apa. Seperti itu. Bukan nggak boleh ya meskipun punya harta, cuma yang lebih afdol itu orang lain. Kenapa? Agar tidak ada prasangka buruk. Sudah kena musibah masih disangka buruk. Seperti itu. Agar tidak ada prasangka seperti yang tersebut. Nah, ketika kita melihat orang yang sudah sakaratul maut tersebut sudah wafat, maka biasanya tidak semuanya tapi biasanya idza kharajatir ruh, kata Nabi, tabi'ahul basar. Ketika rohnya manusia ini keluar, maka mata akan ikut. Biasanya kalau orang rohnya ke sana, maka mata akan mengarah ke sana. Kalau rohnya ke sana, mata ke sana. Kalau rohnya ke sana, mata ke sana. Apa kata Rasul? Abulurut. Ya, abulurut. Itu bukan tanda su'ul khatimah, enggak. Tapi itu adalah mata mengikuti roh. Roh itu arah mana? Jadi rata-rata biasanya orang yang meninggal itu matanya terbuka. Seperti itu. Kadang ada juga yang terbuka sama mulutnya, bukan hanya matanya, mulutnya pun juga ada yang terbuka.
Gitu. Tidak semuanya, tapi banyak. Tidak semuanya, tapi banyak. Ya itu memang efek daripada nazar, efek daripada keluarnya roh. Jadi kita jangan suudzon ketika kita melihat mayit yang bentuknya seperti itu. Itu sudah nggak ada apa-apanya lagi, itu sudah kosong. Itu sudah jasad yang tidak ada apa-apa, jadi nggak usah takut. Kadang orang kalau melihat orang mati itu takut, lebih takut pada orang hidup. Itu orang hidup lebih ditakuti daripada orang mati. Orang hidup kalau tidak cocok sama kita, kita bisa dipukul. Ini orang mati nggak ada apa-apa sudah, nggak ada jadi setan, nggak. Oh, ada orang mati jadi setan, nggak ada. Kalau orang mati jadi setan, kalau jadi dari zamannya Nabi Adam banyak setan. Ya, kalau dari zamannya Nabi Adam, bahkan lebih lebih serem lagi kalau kita didatangi setan di zamannya Nabi Musa. Kenapa? Tinggi-tinggi setannya. Jadi nggak ada setan-setan. Orang mayit itu sudah nggak ada apa, itu sudah kosong. Sudah mayit itu nggak sibuk dengan di dunia, sudah sibuk mengurus apa yang sudah dia amalkan dan berhadapan dengan Allah dan nasibnya di kuburan dan setelah kuburan. Ngapain sibuk-sibuk masih kembali lagi ke dunia? Nggak ada, nggak sibuk dengan itu. Seperti itu. Nah, ketika kita melihat ada orang yang ketika wafat matanya ke sana atau mulutnya terbuka, disunahkan bagi kita untuk menutup mata tersebut. Kata ulama, li'alla yakbahal mandhar, agar pemandangannya tidak terlihat buruk dan orang yang tidak paham agar tidak suudzon. Jadi tutup matanya dan mulutnya ini kita tutup dengan cara mengikat dari kepala ke mulut ini. Itu tujuannya bukan apa? Li'alla yakbahal mandhar. Bukan dia suul khotimah atau apa, enggak. Yang pertama li'alla yakbahal mandhar, supaya pemandangannya tidak terlihat buruk. Yang kedua agar tidak ada hewan kecil yang masuk ke dalam. Karena itu kosong, nggak bisa menolak untuk diri sendiri, membela diri sudah nggak bisa. Hatta sama serangga kecil nggak bisa bela diri sudah. Jadi yang hidup ini fardu kifayah untuk merawat orang tersebut. Kalau bisa, misalnya meninggal dalam keadaan memakai baju biasa, maka baju yang dipakai tersebut itu dibuka semuanya, diganti dengan kain yang tipis seperti itu. Cara bukanya gimana? Mau digunting? Ini yang perlu diperhatikan. Pakai baju, pakai sarung, atau pakai celana mau digunting. Perlu diperhatikan bahwasanya setiap hartanya orang yang sudah meninggal itu haknya ahli waris. Jadi kalau kita melihat seorang yang sudah meninggal, mau dibuka bajunya nggak bisa kecuali dengan cara digunting, pamit dulu sama ahli warisnya. Pamit dulu, karena kita tidak punya hak. Kita sebagai orang lain nggak punya hak atas satu harta pun, meskipun hanya satu kaos atau satu celana dari mayit, kita tidak punya hak kalau kita nggak minta izin sama ahli waris dulu, sama anaknya. Ini bajunya mau saya gunting karena sulit, diizinin boleh, tidak apa-apa. Kenapa? Terkadang pekerjaan kecil itu yang menjadi tanggung jawab besar nanti bagi kita di hari kiamat. Seperti itu. Dan disebutkan dalam kitab Qutul Qulub, disebutkan bahwasanya ada satu riwayat, ada orang yang dimana dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala puluhan tahun. Bukan 1 tahun 2 tahun, dihisap puluhan tahun. Karena apa? Karena satu dosa. Dosa apa? Orang tersebut bekerja pada seseorang membawa kayu. Kayunya siapa itu? Kayunya orang. Akhirnya nggak sengaja, ya bukan nggak sengaja ya, cuma dia tuh nggak sadar kalau itu dosa, sehingga mengambil satu ranting kecil dari kayu buat tusuk gigi. Nah, dan dia tidak pamit, tidak minta maaf, dan tidak pamit, tidak izin sama orang yang punya kayu tersebut. Akhirnya orang tersebut gara-gara itu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala sampai puluhan tahun. Makanya kalau ada orang ditugaskan untuk merawat jenazah, ya apapun harta yang akan dirusak itu kita pamit sama ahli warisnya, karena dia itu pemilik setelah jenazah itu. Nah, kemudian setelah orang tersebut ditutup, auratnya itu ditutup, nah posisi awal mayit tersebut dihadapkan ke arah kiblat, dan di perut ini kita letakkan sesuatu yang mungkin beratnya setengah kilo atau apa, atau kita kain, atau kenapa? Agar semua kotoran sebelum dimandikan, semua kotoran yang ada di perut ini agar keluar semua. Soalnya dikhawatirkan kalau tidak keluar semua yang ada di perut ini, takutnya ketika sudah dimandikan, dikafani, akhirnya keluar lagi. Dan ini masih repot lagi. Ada hukumnya nanti ketika memandikan mayit. Jadi ketika kita sudah meletakkan sesuatu, itu tahapan pertama. Nanti ketika dimandikan kita gosok lagi. Ketika dimandikan itu tahapan pertama. Tahapan pertama seperti itu. Terus sebelum mayit ini dimandikan, kalau bisa ya, sebelum mayit ini dimandikan, jangan nunggu ketika mau dikuburkan. Sebelum dimandikan, kita mengatur, ada yang mengatur, ataupun itu ahli warisnya atau anaknya, ada yang mengatur tentang urusan duniawi yang berkaitan dengan mayit ini. Kenapa? Agar dia ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala lepas dari semua hubungan duniawi yang belum dia selesaikan. Yang pertama, wasiat-wasiatnya.
Pernah nggak dia mayit ini berwasiat? Ada nggak wasiat yang perlu dipenuhi? Oh nggak ada, sudah kita cari hutang-hutangnya. Seperti itu. Kita cari hutang-hutang. Kenapa? Karena dia menghadap Allah nggak ada kaitan lagi, nggak ada ikatan lagi. Karena salah satu yang berat, yang paling berat hukumnya ketika orang tersebut dipanggil oleh Allah adalah bab hutang. Adalah bab hutang. Bahkan ada salah satu sahabat yang wafat, yang meninggal, Nabi Muhammad tersebut ketika mau mensolati, Nabi Muhammad itu nggak mau mensolati ketika Nabi Muhammad mendengar dia punya hutang. Seperti itu. Sallu ala sahibikum. Sudah kalian saja yang sholat. Kenapa? Karena dia punya hutang. Akhirnya sahabat lain ada yang berkata, ya Rasulullah, saya tanggung membayar semua hutangnya mayit tersebut. Sehingga setelah itu Rasulullah mau mensolati jenazah tersebut. Kita lihat, kita cari semuanya, kita cari tahu. Atau anaknya, atau anaknya atau saudaranya. Kalau mayit ini punya hutang, saya tanggung jawab. Atau hutangnya pindah ke saya semua. Pindah ke saya semua. Agar mayit ini tidak ada kaitan, tidak ada hubungan lagi dunia, murni dia menjalani jalan akhirat. Agar tidak terikat dengan dunia lagi. Disebut dalam hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa itu? Al janazatu marhunatun bidaini. Ay mahbusatun an maqadil karim hatta yudda anhu. Setiap orang yang sudah meninggal, yang sudah wafat, jenazah, Allah Ta'ala tahan semua pahala ibadahnya, nggak dikasih sama Allah karena disebabkan dia punya tanggung jawab di dunia itu, punya hutang. Kalau semisalnya apa itu nggak dibayar sampai bertahun-tahun, ya maka terus makomnya, kedudukannya, pahala puasanya belum diterima sama orang tersebut. Ada hambatan. Ini kan pemberian pahala itu kan urusan akhirat sudah. Urusan akhirat itu kan diselesaikan ketika urusan dunia sudah selesai. Nah, urusan dunia ini belum selesai karena masih ada hutang. Jadi akhiratnya belum dimulai bagi orang tersebut. Pahala belum menerima pahala. Kecuali orang yang masih hidup, saya yang menanggung semuanya atau saya yang bayar. Hutangnya pindah ke saya, baru itu sudah terlepas hutangnya, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebut dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dan juga disunahkan ketika ada orang yang sudah meninggal untuk mengumumkan dengan kematian seseorang. Kenapa? Agar banyak orang yang menghadiri untuk mensolati mayit tersebut dan ikut ke kuburan. Karena disebut dalam hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man syahidal janazata hatta tusalla falahu qiratun. Barang siapa yang menghadiri jenazah sampai jenazah tersebut disolati, maka pahala bagi orang tersebut dapat 1 qirat. Wa man syahidaha hatta tudfana falahu qiratani. Barang siapa yang menghadiri jenazah sampai jenazah itu disolati, dia hadir sampai ke kuburan, dia menghadiri juga, maka orang tersebut dapat pahala 2 qirat. Ditanya oleh sahabat, mal qiratani ya Rasulullah, 2 qirat itu berapa ya Rasulullah? Nabi Muhammad menjawab, mislul jabalaini. Pahala yang seperti 2 gunung. 2 gunung besarnya pahala tersebut bagi orang yang menghadiri jenazah dan mensolati, juga menghadiri ke apa itu? Menghadiri ke pemakaman. Itu untungnya bagi orang yang menghadiri. Untungnya bagi jenazahnya apa? Ada hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satu jenazah pun yang mensolatinya 3 shaf kecuali dosa jenazah tersebut dimaafkan oleh Allah. Bahkan ada riwayat lain, tidak ada satu jenazah pun yang mensolatinya 30 orang atau 40 orang, kecuali 40 orang ini akan memberi syafaat, memberi pertolongan doanya yang 40 ini pada jenazah, sehingga jenazah tersebut diberi syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun jenazah tersebut adalah seorang pendosa. Seperti itu. Tulu wallahu alam. Mungkin ada pertanyaan? Mungkin ada pertanyaan? Silakan. Ya. Iya. Iya. Kalau kita, penjelasan itu disebut oleh ulama. Disebut oleh ulama penjelasan seperti itu. Apa itu? Tanda-tanda kematian tersebut apa? Istirkha'il qadam wa imtidadi jildatil wajhi wa mailil anfi wa khila'il kaffi. Ini di sini disebut. Bahwasanya orang tersebut biasanya kalau mati, tanda-tandanya kakinya biasanya seperti ini, jadi gini.
kakinya. Kalau posisi terlentang, ya. Ini jadi gini. Yang kedua, imtidadu jildatil wajhi. Biasanya kalau orang hidup kan pipinya masih ini kan ada dagingnya. Nanti ketarik ke bawah gitu. Nah, itu. Karena sudah tidak ada ininya lagi. Anggap sudah mesinnya sudah mati. Jadi turun. Begitu juga mailil amfi. Bukan mancung ya. Kalau mancung ini kan ke depan, ini ke bawah, turun ke bawah. Ya. Jadi bukan tambah maju, bukan, tapi ke bawah. Terus wan khila'il kaffi. Juga ada tanda dari sininya, beda. Apa itu? Jadi kecil, enggak seperti ini lah. Ini kan segar. Nah, jadi enggak segar gitu. Juga telinga. Biar telinga ini kan gini. Jadi agak turun gitu. Karena itu sudah enggak ada mesinnya, enggak ada apanya, mati semua. Jadi memang itu ada tanda-tandanya disebutkan oleh ulama. Ada. Ada lagi? Hmm. Yang pertama, disebutkan dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Siapapun orang yang ucapan terakhirnya adalah kalimat la ilaha illallah sebelum meninggal, maka orang tersebut akan masuk surga. Nah, kalau seandainya kita tidak memilih la ilaha illallah, tapi memilih Allah, 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 boleh apa enggak? Boleh juga enggak apa-apa, dan itu juga bagus. Tapi tidak masuk dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena dikhawatirkan orang tersebut ketika mengucapkan la ilaha itu terputus dan maknanya akan merusak, illallahnya itu enggak ada. Ini bertentangan dengan hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan bahwasanya ketika ada orang mukmin itu sudah meninggal, malaikat, ada suatu riwayat ini malaikat Jibril, karena malaikat Jibril ini menghadiri, salah satu tugasnya malaikat Jibril kan yang kita kenalkan, malaikat Jibril ini kan pembawa wahyu. Wahyu diturunkan pada Nabi. Kalau Nabi sudah nggak ada sekarang, masa malaikat Jibril mau pensiun? Karena enggak kan? Jadi mereka ada tugas tertentu. Jadi malaikat Jibril ini salah satu tugasnya menghadiri ketika orang sakaratul maut dari umatnya Nabi Muhammad SAW yang mukmin. Ada satu riwayat malaikat Jibril ini ketika orang tujuh jenazah sudah sakaratul maut, nggak bisa ngomong. Malaikat Jibril melihat dari mulutnya, melihat hidungnya, dan melihat semuanya. Karena nggak bisa bergerak, jadi nggak ada tanda-tanda kalau orang itu ingin melakukan kebaikan. Tapi malaikat Jibril melihat ke mulutnya. Melihat ke mulutnya, ada tenggorokan ini bergerak. Bergerak apa? Orang ingin mengucapkan la ilaha illallah tidak mampu. Tidak mampu bersuara. Sehingga yang mengucapkan hanya gerakan tenggoroknya saja. Gerakan tenggorok itu bergerak. Ingin mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasanya orang tersebut dicatat selamat oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia ingin mengucapkan la ilaha illallah, cuma ngucapin tidak bisa karena sudah gitu. Itu hadis yang dijelaskan. Sementara ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, memberikan tahu kepada mayit, yang pertama la ilaha illallahnya jelas. Sementara putusnya pada la ilaha illallah, la ilaha pada mayit itu adalah sesuatu yang tidak jelas. Artinya kita belum tahu akan putus apa tidak, kita belum tahu. Sesuatu yang jelas tidak mungkin kita tinggalkan karena sesuatu yang tidak jelas. Seperti itu. Sesuatu yang jelas ada anjuran dari Nabi Muhammad. Sesuatu yang sudah jelas Nabi Muhammad mengarahkan atau menegaskan pada umatnya agar mengucapkan kalimat ini, sesuatu yang sudah jelas itu nggak mungkin kita tinggalkan karena sesuatu yang belum terjadi. Nggak mungkin seperti itu. Jadi kalau kita ingin mengucapkan kalimat la ilaha illallah, jangan kita takut karena hal yang belum tentu pasti. Seperti itu. Sementara kalimat Allah, Allah, Allah juga bagus.
Karena itu zikir dan mengingat Allah, tapi tidak masuk dalam hadis man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhala jannah. Sementara pertanyaan yang kedua tentang orang menangis kemudian keluar air mata seperti itu dilarang. Saya tidak pernah menemukan itu dalam kitab fikih yang saya kaji. Juga saya tidak pernah menemukan dalam hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam larangan tentang hal itu. Cuma yang dilarang itu bukan air matanya, bukan. Tapi yang dilarang itu orang menangis di samping mayit berteriak-teriak seolah-olah nggak ridho. Itu yang ada larangan. Yang pertama. Yang kedua, menangis dengan menyebutkan kebaikan mayit yang mungkin belum terdengar oleh orang. Kenapa kamu kok mati ya? Kamu ini padahal orang yang baik. Saya digini terus di situ kebaikannya. Itu baru dilarang oleh Nabi Muhammad dan dilaknat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. An-naihah, orang yang berteriak-teriak. Dua orang yang menghitung kebaikan mayit. Orang yang memukul diri sendiri dan merobek baju ketika mati. Kadang apa itu? Ya menjambak diri sendiri itu. Karena ketika anaknya meninggal, suaminya meninggal, atau sampai mukul tembok. Itu kan. Itu menangis dengan cara yang seperti itu. Sementara meneteskan air mata pada mayit itu saya tidak pernah menemukan, dan perlu digarisbawahi, semua yang tidak saya temukan belum tentu tidak ada. Itu. Semua yang tidak saya temukan belum tentu tidak ada. Tapi kalau dikatakan ada larangan dalam hadisnya, itu tidak ada sebenarnya. Tidak ada. Larangan itu tidak ada. Karena itu bukanlah sesuatu yang diharamkan. Yang diharamkan bukan menetesnya air mata, tapi nangisnya itu. Bukan nangis dengan cara seperti itu. Kalau cuma nangis biasa, Rasulullah SAW menangis kok ketika putranya wafat. Menangis juga Nabi Muhammad ketika putranya wafat, Sayyidina Qasim. Menangis Nabi Muhammad. Tapi nggak sampai teriak-teriak. Yang teriak-teriak itu, yang dihitung kebaikan mayit itu, maka mayit akan ditanya. Makanya ada hadisnya Nabi, al-mayit yu'adzabu bibukai ahlihi. Terkadang mayit itu disiksa oleh Allah Ta'ala karena tangisan keluarganya. Tangisan seperti apa? Bukan tangis yang biasa, tapi tangisan yang seolah-olah itu menghitung kebaikan semuanya. Kadang ada kebaikan yang nggak pernah dilakukan sama mayit, dia hitung semua gitu. Fulan gini, ini bulannya gini, fulan itu dinamakan an-nadb. Dalam hadisnya itu an-nadb, menghitung kebaikan mayit dengan cara menangis. Kenapa? Kalau orang di zaman jahiliyah dulu, orang zaman dahulu ini ya, ketika orang itu meninggal, wafat, kemudian banyak orang yang nangis dan menghitung amal baiknya orang yang nangis itu, maka keluarganya bangga, senang. Ternyata keluarga saya yang meninggal itu terkenal baik dan punya sejarah. Sehingga sampai pada batasan di mana ketika punya keluarga meninggal, ngundang perempuan-perempuan yang nangis. Nangis seolah-olah, ini baik orangnya kok mati, sampai ngundang. Kenapa? Karena bangga dengan hal itu dan dihadiri oleh banyak orang, diketahui banyak orang. Nah, itu dilaknat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Gimana? Bunuh diri. Sudah itu. Orang yang bunuh diri sama hukumnya seperti membunuh orang dari segi dosa. Karena Allah Ta'ala mengharamkan membunuh jiwa. Maupun jiwanya orang, membunuh jiwanya orang atau jiwanya sendiri. Sama hukumnya. Cuma, apakah orang tersebut ketika sudah mati dalam keadaan bunuh diri, kita rawat seperti jenazah yang lain apa tidak? Kalau kita melihat orang tersebut itu adalah orang Islam secara zahir ini orang Islam, maka wajib bagi kita orang yang hidup melayaninya atau merawatnya selayaknya orang Islam. Seperti itu. Tapi khusus hukum bagi dia sendiri. Kalau seandainya dia bunuh diri karena menganggap bunuh diri itu adalah solusi atau jalan keluar, sehingga menghalalkan dalam hatinya, beriktikad bahwa bunuh diri ini boleh dihalalkan, dianggap boleh, bukan diharamkan tapi terpaksa, enggak, tapi menganggap boleh, maka orang itu murtad. Kenapa? Karena menghalalkan sesuatu yang diharamkan dalam syariat, menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh syariat, dan ini semua ulama sepakat. Wala taqtulun nafsan allati haramallahu illa bil haqq. Jadi kalau menganggap halal. Tapi kalau dia tahu sudah haram, bunuh diri haram. Bunuh diri ini dosa besar, yakin itu dia. Tapi sudah gak ada jalan keluar lagi, lain. Akhirnya
dari gedung mati, itu masih dalam keadaan Islam, tapi pendosa besar, gitu. Islam tapi pendosa besar. Jadi ketika kita melihat ada orang yang bunuh diri, kita lihat dia adalah orang Islam, maka karena zahirnya dia itu adalah orang Islam, maka kita rawat seperti orang Islam. Cuma apakah dia benar-benar Islam apa enggak, hanya dia yang tahu ketika nanti dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau hal seperti itu, kalau ada udang terhapus ya memang terhapus. Karena sudah dianggap gak punya hutang. Karena sudah dianggap gak punya hutang. Iya, karena sudah dianggap gak punya hutang. Gitu. Kan itu sudah dihapus hutangnya. Ya, sudah perjanjian. Berarti itu sudah. Ya, tapi ya bukan itulah solusinya. Ya, wallah alam ya. Tapi kayaknya kalau orang itu sudah tua, sangat tua, nggak sehat, mungkin bank juga nggak ngasih pinjaman. Ya. Ya. Hmm. Begini, begini. Dalam hal ini ada dua hukum dalam fikih. Ada hukum ini namanya doman. Doman itu nanggung. Ada hukum ini namanya hawalah. Hawalah itu perpindahan hutang. Jadi kalau misalnya seseorang ada yang bilang, saya nanggung hutangnya. Nanggung hutangnya. Jadi kewajibannya apa? Ya membayar. Artinya selama nggak dibayar, mayit ini belum lepas dari tanggung jawab. Karena dia hanya nanggung. Ada hutangnya sudah pindahkan ke saya semua. Nah itu baru mayit itu tidak punya hutang. Kalau ada orang berkata hutang itu berurusan dengan saya, itu berarti belum nanggung dan hutangnya juga belum pindah. Tapi solusinya bagaimana? Begini, orang itu ketika meninggal dan meninggalkan harta, punya rumah, punya mobil, punya tanah. Kemudian ada orang, saya, itu semuanya urusan saya dan berurusan dengan saya. Itu artinya bukan orang yang mengatakan berurusan dengan saya itu saya yang membayar. Tidak. Karena harta ini, harta, nyamatirkan, harta peninggalan orang yang sudah meninggal itu, sebelum jatuh ke ahli waris, itu masih ada tanggung jawab yang perlu diselesaikan dulu. Misalnya hartanya wajib dizakati, zakati dulu. Oh misalnya punya hutang, ya dari uang-uangnya orang yang meninggal itu yang dibayarkan hutangnya. Punya sawah, punya hutang 100 juta, punya sawah, dijual sawahnya untuk bayar hutang. Bahkan kalau tidak ada orang yang mengatakan saya yang akan membayarkan hutangnya pindah ke saya. Jika tidak ada yang ngomong seperti itu, maka hartanya nggak boleh dibagi-bagikan ke ahli waris sebelum hutangnya dibayar dari harta orang yang meninggal itu sendiri. Nah begitu. Jadi nggak boleh. Anaknya bilang rumahnya bagi ke sini, tanahnya bagi ke sini, mobilnya bagi, nggak boleh. Kalau masih punya hutang dan tidak ada orang yang mengatakan saya yang tanggung bayar atau saya yang saya pindahkan ke saya semua hutangnya, nggak ada yang seperti itu. Ya masih mayit yang punya hutang itu. Jadi kalau mayit yang punya hutang berkaitan semuanya dengan hartanya mayit. Jadi kalau ada orang bilang misalnya itu urusan dengan saya, itu artinya sudah saya jualkan sebagian hartanya mayit untuk bayar hutang ke kamu. Gitu. Kenapa? Nah, kalau misalnya nggak ada hartanya, ada orang yang nanggung, saya nanggung. Itu sebelum dibayar, mayit masih ada tanggung jawab. Kalau misalnya sudah hutangnya pindahkan ke saya, sudah ini hukum ini dengan dia. Gitu. Nggak dibayar-bayar, ya dia yang punya hutang kan punya hutang seperti itu. Sementara orang punya uang dan berjanji akan dibayar bulan ini. 1 bulan lagi akan dibayar, sudah berjanji gitu, kesepakatan 1 bulan. Punya uang nggak dibayar, dosa ini. Kenapa? Karena mampu untuk memenuhi kewajiban tapi nggak dipenuhi. Membayar hutang itu hukumnya wajib. Membayar hutang hukumnya wajib. Kalau sudah jatuh tempo maka wajib hukumnya dibayar. Kalau tidak dibayar hukumnya dosa. Karena hukumnya wajib. Seperti itu. Wajib itu sesuatu ketika kita lakukan kita dapat pahala, ketika kita tinggalkan kita dapat dosa. Itu hukumnya wajib. Seperti itu.
Wasiat itu kapan saja bisa. Bahkan sampai bertahun-tahun wasiat itu juga bisa. Dan tidak lepas wasiat itu sampai wasiat itu dibatalkan dengan cara sudah nggak jadilah saya yang begitu, dibatalkan. Atau tidak ada ucapan saya wasiat sawah itu kalau saya mati saya kasih ke dia. Ternyata sudah mati sawahnya dijual, ya itu udah batal sendiri wasiatnya itu. Seperti itu. Jadi jauh-jauh hari tetap wasiat itu ada. Makanya ketika orang itu sudah mau meninggal atau sudah sakit atau bahkan tiap hari dianjurkan untuk menulis wasiatnya. Kenapa? Takut matinya datang secara tiba-tiba dan dia punya kewajiban yang nggak bisa dipenuhi oleh anak cucunya dikarenakan nggak tahu wasiatnya apa. Begitu. Jadi tetap sekarang kita punya wasiat. Wasiat itu adalah tabarruun yang dimana tabarru itu apa itu kita bersedekah pada seseorang munajjazun lima ba'dal maut yang kita laksanakan setelah kita mati. Itu namanya wasiat. Tabarruun munajjazun lima ba'dal maut. Kita bersedekah yang akan dilaksanakan sedekah tersebut setelah kita mati itu namanya wasiat. Kalau wasiat selain sedekah ya bukan. Seperti contohnya kalau saya mati anak saya nikahkan dengan anak kamu itu bukan wasiat itu. Itu beda. Kenapa? Karena itu tidak ada unsur sedekah. Itu. Intinya kebaikan. Sedekah wasiat itu sebuah kebaikan. Seperti itu. Misalnya, kalau saya sudah meninggal nak, itu saya punya tanah di sana, jual separuhnya kasih ke masjid, itu wasiat. Seperti itu. Jadi sebuah kebaikan. Nah, kalau saya mati nanti depan rumah disapu ya. Kalau saya mati nanti ini. Itu sesuatu yang bukan tabarruk, bukan sedekah. Jadi itu namanya bukan wasiat, tapi iso. Ada wasiat, ada iso. Iso ini hanya berpesan. Gitu. Hanya Hah? Kalau ada unsur bersedekah, itu namanya wasiat. Kalau tidak ada unsur seperti itu namanya iso. Seperti itu. Pembagian, nah, itu wasiat itu. Kenapa? Karena itu kan pembagi. Kalau dibagikan ke ahli waris, maksudnya ke anaknya, saya punya sawah ke anaknya. Itu kan disedekahkan pada anak namanya kan. Dibagi-bagian pada anak. Dalam urusan memberi anak itu bagikan orang. Jadi kita memberi sama anak itu juga bisa, gitu. Bersedekah pada anak itu juga bisa. Bersedekah pada saudara juga bisa. Bersedekah pada orang tua juga bisa. Gitu. Wasiat itu, wasiat itu tidak harus tertulis ketika kita mengucapkannya, juga tidak harus ada saksi. Cuma ketika kita berwasiat, kita harus memberitahukan pada orang. Begitu. Artinya saat kita wasiat, saya kalau mati ini mau dikasih ke fulan misalnya. Ketika kita awal wasiat, ya nggak harus ada orang. Gitu. Cuma harus kita memberitahukan wasiat kita pada orang. Seperti itu. Kenapa? Kalau ada saksi kan jelas hukumnya. Kalau tertulis juga jelas hukumnya. Cuma Nabi Muhammad menjelaskan kalau orang itu punya wasiat, kata Nabi Muhammad, diusahakan wasiatnya itu tertulis di bawah bantalnya. Menunjukkan bahwasanya ketika wasiat itu tidak ada tulisan dan tidak ada ucapan pada orang. Seperti itu. Kalau sudah ada tulisannya, ngapain Nabi Muhammad masih nyuruh nulis? Kalau sudah ada ucapan sama anak atau orang, ngapain masih ini? Kan gitu. Ngapain masih disuruh lagi? Berarti itu menunjukkan kalau belum ada seperti itu ya disuruh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada hadisnya Rasulullah. Wahakada. Mama ta'ala wasiyatin ma haqqu mri'in muslimin lahu syai'un yusi fihi yabitu lailataini illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu. Tidak ada haknya seseorang yang Islam baginya dan dia punya wasiat menginap 2 malam, artinya jangan sampai lewat 2 malam kecuali wasiatnya dia tulis di sampingnya. Jadi yang ditulis diberitakan oleh Nabi SAW. Jadi kalau belum ditulis ya ditulis. Gitu. Kalau belum dikatakan ya dikatakan. Paham? Sudah. الفاتحة الله تعالى كما بالعلم النافع ونعمل الخالص فكهنا في الدنيا وعلمنا التأويل ورزقنا والحاضرين وتتعلق الاتباع وكمال الانتواء بشأن سيدنا ونبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من ولا ما نوينا ولا من أسلف إذا وجدت وجدت وجهنا على هذه ولكل نية صالحة إلى حضرة النبي الفاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت